yang dipaparkan oleh Gus Ajis itu memang Ba'lawi ini bukan hanya terkait nasab, jadi terkait ajaran-ajaran yang hari ini kita saksikan. Ada ajaran-ajaran yang tidak Nahdlatul Ulama style, lebih kepada ajaran-ajaran migran yang rupanya ingin disebarkan di tengah-tengah kalangan Nahdlatul Ulama, seperti pengagungan terhadap kuburan-kuburan. Nahdlatul Ulama itu tukang ziarah, tapi ziarahnya Nahdlatul Ulama adalah ziarah syar'iyah, ziarah yang sesuai dengan syarak, yaitu adalah lidzikril maut, untuk mengingat mati, tadkiratun lil maut. Tetapi kita saksikan cara ziarahnya para Ba'lawi ini cara-cara takdisul qabri, mengagungkan kuburan yang bukan ajaran Nahdlatul Ulama selama ini. Jadi kita sering ziarah, tetapi ziarah sekedar ziarah, tidak menjadikan kuburan sebagai basis daripada kegiatan. Tapi hari ini warga Nahdliyin ini ditarik seperti kaum Syiah. Coba lihat, kalau haul mereka bukan hanya berziarah, tetapi juga tazyinul qabri, menghias kuburan seperti kue tar. Payungnya diselimuti oleh kembang-kembang yang hampir tidak kelihatan payungnya. Makamnya juga nggak kelihatan makamnya. Mereka berkumpul, ada yang sambil berdiri, ada yang sambil duduk. Ya, kemudian mengadakan acara zikir-zikiran juga, seperti mereka berdiri dengan membungkuk-bungkukkan kepala, sering kita lihat itu. Nah, ini seperti orang-orang Yahudi itu ketika mereka di tembok ratapan. Kemudian ada prosesi dalam haul itu, mereka berjalan bersama-sama. Jadi berjalan bareng-bareng gitu, ada yang dipayungi. Itu tradisi-tradisi kaum Syiah Rafidhah. Tradisi kaum Syiah yang sesat, yang coba hari ini kemudian dimasukkan seakan-akan ini adalah ajaran Nahdlatul Ulama. Sama sekali ajaran ini bukan ajaran Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama adalah ajarannya adalah ajaran ahli sunnah wal jamaah al-asy'ariyah wal maturidiyah. Saya pernah mengatakan di dalam kitab saya Al-Fiqratun Nahdliyah, Nahdlatul Ulama hiya ruhun li jasadi ahli sunnah wal jamaah fi Indonesia. Hiya nurun muktabasun min anwaril hikamil aliyah wa taraikil mustaqimah wal basairil laihah wal mafahimid daqiqah wal asraril ghaliyah warasahul awliya'ut tis'ah wa ghairuhum minad du'atil jahbadah zawil ulumil al-zahirah wal batinah dzu la yanzuruna ila zawahiril asya'i illa ma'al insafi bi bawatiniha wa la yukhatibunahumul juhala'u illa qalu salama. Bahwa Nahdlatul Ulama adalah ruhun li jasadi ahli sunnah wal jamaah. Dia adalah spirit, ruh daripada jasad ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Dan di dalam ajaran ahli sunnah wal jamaah tidak ada taqdisul qabri, mengagungkan kuburan. Kemudian haul bukan baca yasin, tapi jalan-jalan baris-baris begitu, pakai kacamata hitam, dengan payung-payung yang diputar-putar. Ini tradisi-tradisi Syiah. Tidak boleh Nahdlatul Ulama ikut-ikutan. Warga NU harus diberikan sebuah pencerahan bahwa semacam itu bukan tradisi Nahdlatul Ulama. Tidak diajarkan oleh Mbah Hasim, tidak diajarkan oleh Mbah Bisri, tidak diajarkan oleh Mbah Wahab, tidak diajarkan oleh Kiai Hasan Dipo, tidak diajarkan oleh Mbah Asnawi Kudus, tidak diajarkan oleh Mbah Nawawi Sidogiri,
tidak diajarkan oleh Mbak Abdul Halim Majalengka. Nah, ini baru muncul hari-hari ini warga Nahdlatul Ulama kemudian diajari praktik-praktik Syiah, mencium-cium kuburan kayak pacarnya. Mending kalau kuburannya asli ya, kadang kuburannya palsu. Dicium makamnya itu, nisannya habis itu. Bukan hanya orang-orang awam. Saya pernah lihat foto seorang menteri dari NU lagi. Karena dia minal kabain, sebagian dari kibin-kibin, menteri ini mencium-cium batu nisan seperti mencium istrinya. Ini sungguh memalukan orang-orang yang katanya mempunyai intelektual di atas rata-rata, tetapi kemudian mempunyai mental-mental di bawah nadir masyarakat awam sekalipun. Karena kan banyak sekarang ini dari masyarakat kita yang sudah tersadarkan. Mayoritas masyarakat kita sudah sadar ajaran-ajaran Balawi, tapi ada seorang menteri, saya berikan inisial NW, yang dia minal kabain, termasuk dari para kibin-kibin, yang kemudian memperlihatkan di hadapan publik bagaimana dia betul-betul telah tersedot ruhaninya menjadi seorang kibinun hakikiyun. Kibinun hakikiyun ini adalah kibin sejati yang dia badala ruhahu wa jasadahu li ba'lawi alladzina yuzayyifuna nasabahum muntasiban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat memalukan. Ajaran yang bukan ajaran Nahdlatul Ulama sekarang masuk menginfiltrasi warga-warga Nahdliyin sehingga seakan-akan ini adalah ajaran Nahdlatul Ulama. Ini orang-orang Muhammadiyah, orang-orang Al-Irsyad dulu itu mengkritik tentang khurafat-khurafat itu bukan kepada Nahdlatul Ulama sebenarnya. Itu lebih terhadap ajaran-ajaran Ba'lawi di masa itu. Tapi karena Nahdlatul Ulama itu merasa dia juga ziarah, akhirnya merasa itu menjadi sasaran juga. Sebenarnya ketika kita perhatikan hari ini, karena orang-orang Al-Irsyad itu mengetahui kelakuan mereka di Yaman, akhirnya mereka membuat statuta, membuat sebuah sikap-sikap keagamaan yang anti terhadap khurafat, karena mereka sudah sering mendengar khurafat-khurafat itu ketika belum bermigrasi ke Indonesia. Nah, disinilah yang saya katakan tadi di dalam kitab Al-Fiqratun Nahdliyah bahwa Nahdlatul Ulama merupakan rohun li jasadi ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Dia adalah roh bagi jasad ahli sunnah wal jamaah di Indonesia. Apabila rohnya telah terkontaminasi dan terinfiltrasi ajaran Syiah, Rafidhah semacam itu, ini berbahaya. Mencium-cium nisan, memberikan penghormatan terhadap kuburan jadi seakan-akan menjadi berhala. Ya, padahal kita ketika ziarah, saya tuh sering ziarah ke Wali Songo membawa para santri, ya sekedar ziarah, kita baca Yasin, kita mendoakan mereka yang ada di dalam kuburan, kemudian kita berdoa untuk diri kita sendiri, setelah itu selesai. Nah, tidak kemudian menerjemahkan seakan-akan kita ini menyembah kuburan. Nah, ini kesan dari apa yang kita saksikan di media massa, Balawi ini senantiasa menjadikan makam kuburan ini sebagai basis kegiatan mereka, pusat kegiatan mereka adalah kuburan. Jadi yang kita saksikan agama ini kemudian Ahli Sunnah wal Jamaah menjadi sebuah firqah kuburiyah. Nah, ini harus betul-betul menjadi perhatian lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama yang katanya dia harus tatawur, dia harus tawassut, dan dia harus manhaji. Nah, kemudian Nahdlatul Ulama itu adalah noron muktabasun, cahaya yang diambil min anwaril hikamil aliyah, dari cahaya-cahaya
kebijaksanaan yang tinggi, kearifan yang tinggi yang berbasis terhadap nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Bukan nilai-nilai luhur kaum Syiah yang meninggikan dan memuja kuburan. Kemudian wattara'iqil mustaqimah, jalan-jalan yang lurus. Di dalam Islam ini kan ada tariq, ada Mu'tazilah, ada Mu'attilah, ada Mujassimah, ada Jahmiyah, ada Musyabbihah, ada Wahhabiyah, ada Qadariyah, ada Jabriyah. Nah, yang paling lurus menurut kesimpulan para guru-guru kita adalah Ahlussunnah wal Jamaah ala ma dhahaba ilaihi Abul Hasan al-Asy'ari wa Abu Mansurin al-Maturidi. Tetapi hari ini kita saksikan di Nahdlatul Ulama, warga-warganya banyak yang ikut-ikut bukan ala ma dhahaba ilaihi as-salafun as-salih. Kemudian ada lagi frasa yang telah saya sebutkan tadi itu, selain at-tara'iqul mustaqimah adalah al-basairul laihah, yaitu basirah-basirah yang menyala, basirah-basirah yang bersinar. Apa itu basirah yang bersinar? Kecerdasan malakiyah, kecerdasan malakah yang dimiliki oleh ulama-ulama kita, yang dengannya para ulama kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil secara malakah. Kemudian wal mafahimid daqiqah, dan pemahaman-pemahaman yang dalam. Nahdlatul Ulama itu cara berpikirnya mempunyai al-mafahim ad-daqiqah, pemahaman-pemahaman yang begitu dalam berdasarkan fan-fan ilmu yang ada tersedia yang dimiliki oleh para ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Maka karena saya ini di lembaga Bahsul Masail yang saya kenal dari sekitar 20 anggota Bahsul Masail, itu mereka orang-orang yang memiliki al-mafahim ad-daqiqah. Maka oleh karena memiliki al-mafahim ad-daqiqah, mereka mengetahui konsekuensi dari bagaimana jika Bahsul Masail itu diselenggarakan. Bukan hanya dari bagaimana kebenaran itu dapat disuguhkan, tetapi bagaimana konsekuensi dari kebenaran itu kemudian terhadap berbagai macam variabel daripada ajaran-ajaran NU yang lain. Nah, ini mungkin jadi pertimbangan berat itu menurut saya ya, husnudon saya. Kemudian selain al-mafahimud daqiqah, juga ulama Nahdlatul Ulama mempunyai wal asrar al-ghaliyah, rahasia-rahasia yang mahal yang dimiliki, yang timbul berdasarkan riyadah, takarrub kepada Allah yang begitu tinggi, yang dilaksanakan mulai dari mereka para ulama-ulama kita ini masih muda, yaitu di pondok pesantren biasanya mulai dari umur 10 tahun kadang-kadang, kemudian sampai mereka berumur 25 tahun kebanyakan masih di pondok pesantren. Jadi ketika mereka muda, mereka menjadi sahaban zakiyah, jadi pemuda-pemuda suci yang hidup di pondok pesantren. Sehingga al-asrar al-ghaliyah ini dimiliki oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama. Nah, kemudian dari mana mereka mendapatkan nurun muktabasun itu? Nahdlatul Ulama, ulama-ulamanya memiliki nurun muktabasun itu warasahu al-awliya'u tis'ah, yang diwariskan oleh wali songo, wa ghairuhum minad du'atil jahbada, dan selain dari wali songo, dari para penyiar-penyiar agama yang sangat cerdas. Dawil ulumi zahirati wal batina, yang memiliki ilmu zahir dan ilmu batin. Jadi para wali itu selain memiliki ilmu zahir, dia pandai di dalam ilmu fikih, dia pandai di dalam ilmu tauhid, dia pandai di dalam ilmu tafsir, hadis, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, ilmu asbabun nuzul, al-ayah, asbabul wurud, al-hadis, dan lain sebagainya. Tetapi
ulama-ulama Nahdlatul Ulama juga memiliki sebuah kekhasan tamayuzat dari ulama-ulama yang lain, yaitu riyadhah, takarrub kepada Allah yang begitu kuat dan begitu tinggi. Ya. Kemudian dzul la yanduruna dhawahiral asya illa ma'al insafi bi bawatiniha. Cara pandang ulama Nahdlatul Ulama itu tidak hanya kepada zawahiral asya, secara zahir saja, tetapi juga ma'al insafi bi bawatiniha. Para ulama Nahdlatul Ulama menginsafi, menyadari konsekuensi daripada zawahiral asya itu. Wala yukhatibunahumul juhala illa qalu salama. Dan apabila para ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu, ini ulama yang idealis ya, yang idealnya ulama Nahdlatul Ulama, wala yukhatibunahumul juhala illa qalu salama, tidaklah berkata kepada mereka orang-orang bodoh illa qalu salama, kecuali para ulama-ulama ideal di Nahdlatul Ulama itu berkata tentang yang baik-baik saja. Ini adalah ideal ulama yang sebenarnya hari ini begitu banyak di Nahdlatul Ulama. Maka oleh karena itu adanya berbagai macam daripada hal-hal yang nampak di permukaan yang tidak bertanggung jawab dari ada oknum-oknum, itu tidak menjadikan Nahdlatul Ulama ini sepi dari para ulama-ulama yang bergelimang ramai ada di tengah-tengah Nahdlatul Ulama. Dan saya karena ada di lingkungan pondok pesantren, lingkungan para ulama, ya di sekitar kita itu banyak ulama-ulama seperti itu. Saya masih aktif di Majelis Ulama Indonesia, saya masih aktif di Nahdlatul Ulama di Provinsi Banten. Saya juga aktif di tengah-tengah masyarakat, dan di sekitar kita ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu memiliki prinsip-prinsip dasar semacam itu. Maka apapun yang hari ini kita saksikan di permukaan itu tidak mencerminkan secara de facto daripada resources yang begitu kuat yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama. Karena kita meyakini, sebagaimana Syekh Hasyim Asy'ari di dalam Qanun Asasi juga mengatakan bahwa hadihi jam'iyyatun mubarakatun, bahwa Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun berbagai macam kritik dari berbagai macam arah hari ini harus menjadi perhatian Nahdlatul Ulama juga, khususnya yang sedang mengemban tugas di PBNU, untuk kemudian menyadari bagaimana perhatian begitu besar dari masyarakat terhadap Nahdlatul Ulama. Nah, termasuk kritik-kritik konstruktif dari Dr. Sugeng Sugiarto tentang terkait nasabah Alawi ini. Saya melihat Bapak Dr. Sugeng yang begitu gigih dan yakin terhadap kesimpulan ilmiah, sehingga mungkin kesal melihat sikap Nahdlatul Ulama. Nah, terutama maksud saya sikap PBNU terhadap polemik nasab ini. Tetapi sekali lagi saya meyakinkan pada Dr. Sugeng Sugiarto bahwa Nahdlatul Ulama yang walaupun itu bisa dilihat secara struktural dari PBNU, tetapi secara de facto ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang bergelimang hadir di tengah-tengah masyarakat itu memiliki integritas moral dan ilmu pengetahuan yang insya Allah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara turas, ilmu-ilmu warisan diniyah yang ada dari mereka, juga tentang tokoh-tokoh intelektual di kalangan Nahdlatul Ulama. Jadi cara kita memandang Nahdlatul Ulama bukan
bagaimana kita memandang oknum-oknum yang berkelindan dengan politik misalnya, kemudian yang memanfaatkan jabatan di Nahdlatul Ulama untuk kepentingan pribadi atau yang lainnya. Tetapi cara kita memandang Nahdlatul Ulama adalah bagaimana kita memandang Nahdlatul Ulama ini secara makro, di mana Nahdlatul Ulama basis utamanya adalah pondok-pondok pesantren yang jumlahnya ribuan yang bernaung di Nahdlatul Ulama. Yang di situ dalam setiap pondok pesantren ada kiai, kadang-kadang beberapa kiai yang mempunyai anak-anak, calon-calon kiai, gus-gus, ang-ang, atau para lora-lora yang juga berpikiran berpikiran maju, berpikiran progresif. Dan ini banyak sekali, tetapi banyak di antara mereka yang belum mempunyai kesempatan untuk tampil di hadapan publik. Sehingga apa yang kita saksikan, ya dia lagi, seakan-akan itu mewakili daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini begitu besar, berdasarkan survei saja, itu 53% dari umat Islam yang ada di Indonesia ini menisbahkan dirinya atau mengaku sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama. Termasuk Pak Dr. Sugeng ini merupakan atau pernah saya mendengar dari podcast beliau mengaku bagian dari Nahdlatul Ulama, tetapi tidak ada di struktur kan. Tidak ada di struktur MWC, tidak ada di ranting, tidak ada di Banom, tetapi Nahdlatul Ulama itu mempunyai kekhasan bahwa orang merasa nyaman, merasa dekat, merasa bagian dari Nahdlatul Ulama. Sehingga kemudian ketika ada hal-hal yang tidak sesuai dari pengurus tentang kebijakan suatu hal, mereka merasa berhak marah gitu. Dan ini hal semacam ini juga diinsafi oleh para pengurus. Bahkan Kiai Yahya Stakuf pernah mengatakan tentang masalah nasab ini. Ini yang tidak setuju dengan Ba'alawi, kalau mau mencaci saya saja. Yang setuju dengan Ba'alawi, artinya nasabnya putus, misalnya caci saya. Yang mengatakan nasabnya putus, kalau mau mencaci, jangan caci Ba'alawi, caci saya. Dari pendukung Ba'alawi yang mengatakan nasabnya itu tersambung, kalau mau mencaci, yang memutuskan, caci saya aja. Nah ini adalah menurut saya termasuk di dalam langkah-langkah para pengurus Nahdlatul Ulama di dalam bagaimana berusaha untuk tetap berada di garis netral itu, garis tawasud Pak Dr. Sugeng. Nah, merasa bahwa memang Nahdlatul Ulama ini begitu kompleks dan begitu besar, sehingga banyak orang yang merasa memiliki dan merasa dirinya sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama yang berhak dia marah, berhak dia itu mengkritisi, dan kemudian tidak boleh kemudian pengurus mengatakan, kamu apa ciri-ciri bahwa kamu Nahdlatul Ulama sehingga mengkritiki kami? Mana buktinya kamu Nahdlatul Ulama? Tidak ada itu para pengurus yang seperti itu. Karena di dalam Nahdlatul Ulama memang ada sebuah hal-hal yang begitu unik dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Di antaranya semacam itu. Bahkan orang-orang yang hari ini berseberangan secara fikrah, harokah dengan Nahdlatul Ulama, mereka berkatanya saya juga NU gitu. Seperti orang-orang FPI, orang-orang HTI kadang-kadang dia ngomong pertamanya ketika mau menyerang Nahdlatul Ulama itu dengan bahasa saya juga NU. Nah, ini hal yang begitu unik di dalam Nahdlatul Ulama. Dan bagi siapa orang yang hari ini merasa dirinya Nahdlatul Ulama, kemudian merasa dirinya berhak untuk mengkritisi Nahdlatul Ulama dalam sikap-sikap organisasi, yaitu harus oleh pengurus Nahdlatul Ulama disikapi secara arif dan bijaksana, dan kemudian mencari formula yang tepat untuk menyelesaikan
masalah-masalah kritik-kritik yang dihadapi itu. Tidak boleh kemudian Nahdlatul Ulama menyikapinya dengan tidak sesuai dengan ususul khittah yang digariskan oleh para leluhur-leluhur atau para ulama-ulama awal dari Nahdlatul Ulama itu. Mungkin